Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa ruqyah di mana saja berada. Jadi kadang ketika seseorang meminta tolong bantuan kepada orang lain untuk diruqyah, kemudian setelah diruqyah berkali-kali tak kunjung sembuh, itu mungkin masih ada beberapa faktor atau penyebab sehingga bangsa jin yang ikut masih kuat bertahan di dalam tubuhnya. Dan kemungkinan yang kedua, karena saking banyaknya bangsa jin yang ikut. Karena apabila kita ingin membersihkan diri dari gangguan-gangguan bangsa jin, tentunya kita harus mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dengan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin pintu-pintu syaitan yang ada dalam diri kita, setiap keburukan, sifat buruk yang ada dalam diri kita, itu harus kita lawan sendiri. Dengan kata lain, kita harus berhijrah. Yang dahulunya mungkin agak jauh sama Allah, kita lebih dekat lagi kepada Allah, kita menjadi hamba Allah yang lebih taat lagi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menfirmankan ucapan iblis di dalam Al-Quran bahwasanya mereka syaitan itu tidak akan mampu, tidak akan menggoda hamba-hamba Allah yang kuat iman dan takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menfirmankan ucapan iblis di dalam Al-Quran, karena engkau telah memutuskan saya sebagai hambamu yang tersesat, maka saya akan menghiasi perbuatan maksiat agar dipandang indah oleh manusia, dan saya akan menyesatkan manusia semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, ayat taqwa. Kemudian para ulama ahli tafsir menafsiri ikhlas di situ adalah hamba Allah yang bertakwa, yaitu sebisa mungkin melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang kedua, ketika diruqyah kita belum juga diberikan kesembuhan, kita senantiasa berusaha, berikhtiar, jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa lelah untuk memohon dan mencari kesembuhan dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat yang lainnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'su 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa seseorang yang berpaling dari jalan Allah, bermaksiat kepada Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka Allah akan menguasakan syaitan pada tubuh orang itu. Jadi ketika diruqyah tidak kunjung sembuh, itu pun cara yang terbaik bagi kita. Kita senantiasa koreksi diri, kesalahan kita apa, kekurangan kita apa, kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Insya Allah ketika kita senantiasa meningkatkan keimanan, tak henti-hentinya menjadi orang yang lebih baik lagi, memohon kepada Allah, kita akan diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya seseorang ingin terbebas dari gangguan bangsa jin atau tidak, itu terletak pada perlawanan diri orang itu dengan keimanan dan ibadah orang itu. Karena juga tidak diperbolehkan selalu bergantung kepada orang lain atau kepada peruqyah, karena peruqyah juga sama, statusnya hanya manusia, hanya mendampingi, mengarahkan bagaimana cara meruqyah sesuai ajaran syariat. Nah, ini pada kesempatan kali ini saya masih mendampingi Mbak Sulis yang dari kecil dulu itu sering melihat hantu. Nah, sampai sekarang pun ketika diruqyah masih banyak sekali gangguan-gangguan itu. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Yaitu kita lawan terus, tak bosan-bosan kita bacakan Al-Quran, kita tekan anggota tubuh yang terasa sakit sampai tidak ada reaksi sama sekali. Ketika masih ada reaksi, tetap kita lawan, kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah merasa bosan sampai Allah memberikan yang terbaik bagi kita.
Sing tesik rasa lara nang ndi Mbak Suli? Nah, tekan perutnya ya. Perutnya tekan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidul zalimina illa khasara. Tekan perutnya. Dalam hadis sebut asma Allah, bismillahi Allahu akbar. Enggak suruh keluar. Mutahan. Nu'idzuki bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Bismillah. Keluar. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Tekan perutnya, sebut asma Allah, bismillahi Allahu akbar, keluar. Terus sambil dalam hati bacakan surat-surat pendek, sebut asma Allah, suruh keluar. Bismillah, Allahu akbar, keluar. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfik. Terus bismillah, yo bismillahi Allahu akbar. Nah, suruh keluar, muntahkan. Masih terus ada reaksi mual, muntah dan sendawa. Kemudian cara lain ketika kita meruqyah yang diajarkan beliau Nabi, yaitu kita menekan anggota tubuh yang terasa sakit sambil kita bacakan doa. Dulu ada salah satu sahabat Nabi yang merasakan tubuhnya itu sakit. Kemudian beliau Nabi bersabda, "Yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika." Letakkanlah tanganmu pada anggota yang terasa sakit. Wa qul bismillahi salasan. Ucaplah bismillah 3 kali. Wa qul sab'a marrat, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bacalah doa itu 7 kali. Nah, ya, yang sakit tekan baca bismillah dalam hati. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Kalau untuk meruqyah diri sendiri itu lafadznya memakai a'udzu. Kalau untuk meruqyah orang lain itu pakai lafadz u'idzuka. Saya memohonkan perlindungan kamu kepada Allah. Tapi kalau a'udzu itu artinya saya memohon perlindungan kepada Allah. Bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini nanti kalau ada yang tanya ini yang di sebelahnya siapa? Ini kakaknya. Jadi didampingi terus sama keluarga terdekat, dikasih semangat untuk melawan gangguan itu, jangan sampai bosan. Dan kasus-kasus yang saya temui ketika seseorang melihat bangsa jin itu karena di dalam tubuhnya ada, seperti Mbak Sulis ini dari kecil sering melihat hantu dan ternyata di dalam tubuhnya banyak sekali. Jadi kadang nanti ada reaksi kesurupan, reaksi sakit mendadak, tapi setelah nanti hilang ya sembuh seperti tidak terjadi apa-apa. Kita kan yang sakit ya, terus dilawan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Satu lehernya belakang. Kemudian cara orang lain membantu itu boleh memegang tengkuk leher, karena tiap malam setan ini akan membuat 3 ikatan di dalam leher kita agar sholat subuh tidak bangun. Jadi ketika tidak dilawan, ikatan pun ketika tiap hari tidak mengerjakan sholat berarti kan banyak bertumpuk-tumpuk, boleh dipegang sininya. Kemudian juga ditekan di mana yang terasa sakit, biasanya di situ bangsa jin bertempat. Terus biasanya boleh salah menekan punggung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin
wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Tekan dalam hadis sebut asma Allah, bismillah, Allah akbar. Hendak suruh keluar. Keluar. Allah. Keluar. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui di dalam tubuh kita sudah banyak yang keluar atau sudah terbebas dari gangguan bangsa jin atau belum? Itu yang tahu juga bagi penderita, dan orang lain itu hanya bisa menilai atau menganalisa dari reaksi-reaksi yang ada. Ketika nanti tubuh biasanya berat, kemudian sudah terasa ringan, kepala pusing, kemudian sudah hilang pusingnya, kemudian setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa sama sekali sudah tidak ada reaksi, lah itu insya Allah orang tersebut sudah berada pada titik aman. Tapi ketika masih ada reaksi terus, kita lawan terus dengan mohon sama Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Nah, kan sambil dicari di mana yang masih sakit. Leher, pegang lehernya. Bacakan ayat Al-Quran yang pendek terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang di leher masih terasa. Kita bacakan Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sebut asma Allah, bentar suruh keluar. Bismillah. Allahu akbar, keluar. Keluar. Terus tekan sebut asma Allah. Bismillah. Allahu akbar. Keluar. Keluar dari tubuh saya. Bismillahi. Allahu akbar. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tekan terus anggota yang terasa sakit. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tekan anggota yang terasa sakit. Sebut asma Allah, bentar suruh keluar. Bismillah. Allahu akbar. Keluar. 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 Yang masih sembunyi di dalam tubuh ini, ya, yang bersembunyi di punggung, yang bersembunyi di perut, yang bersembunyi di leher, yang berjalan di aliran jalan darahnya, keluar kalian. Bismillah. Allahu akbar. Nu'idzuki bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, wa min syarri ma yanzilu minas sama, wa min syarri ma ya'ruju fiha, wa min syarri ma dhara'a fil ard, wa min syarri ma yakhruju minha, wa min syarri fitanil laili wan nahar, wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yadruku bi khairin ya Rahman. Tekan yang sakit, sebut asma Allah. Bismillah. Allahu akbar. Bentar suruh keluar. Keluar dari tubuh saya. Bismillah. Allahu akbar. Tekan, bentar suruh keluar. Bismillah. Allahu akbar. Mutarkan semua. Nah, pegang yang sakit, tarik ke arah leher, mutarkan. Allahu akbar. Keluar. Jadi yang terakhir tadi sempat mutah banyak sekali pemirsa lah. Reaksi seseorang ketika diruqyah itu nanti tiap orang juga berbeda-beda dan tidak sama. Tapi kebanyakan reaksinya mutah. Tapi reaksi di ruqyah itu tidak selalu mutah, karena yang namanya ruqyah itu kita memohon kepada Allah agar diberikan perlindungan, dibebaskan dari gangguan bangsa jin, setan maupun penyakit-penyakit yang kita derita. Dan tujuan ruqyah sebenarnya tidak hanya kita mencari kesembuhan, tapi agar kita, hati kita lebih tentram, lebih tenang, lebih meningkatkan keimanan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Rasanya itu Mbak Yulis udah agak ringan.
Jadi biasanya kalau pas tidak bereaksi, sudah banyak yang dikeluarkan, nanti juga terasanya biasa sehat, tapi ketika gangguan itu kambuh, maka kadang nanti sakit perut atau sakit kepala, dan ternyata setelah dibawa ke medis ini normal, berarti kan itu menunjukkan di dalam tubuh seseorang ada gangguan. Cara melawannya pokoknya tak bosan-bosan, kita lawan terus dengan cara yang benar, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang diajarkan beliau tadi, sesuai yang kita bisa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi lah. Mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan untuk melawan gangguan bangsa jin yang selama ini ikut atau mempengaruhi kehidupan dari Mbak Sulis ini. Demikian, mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.